Inilah Museum Kota Lama di tengah Bubakan Semarang. Museum ini akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari masyarakat karena ada bagian taman yang menutup ujung Jalan Patimura yang merupakan penghubung antara daerah timur, daerah Citarum menuju ke Jalan Agus Salim atau Johar. Nah, kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa memasuki Museum Kota Lama yang belum dibuka, yang belum secara resmi dibuka, dan mungkin juga masih memerlukan waktu 1 atau 2 bulan untuk persiapannya. Dan luar biasa saya bisa melihat kondisi dalam dari bangunan Museum Kota Lama yang ada di tengah bundaran yang dulunya adalah Bubakan. Saya mendapatkan penjelasan dari Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Pak Rahmulyo, yang menjelaskan perihal pondasi benteng di bagian bawah. Ya, pondasi dari benteng Kota Tua, Kota Lama yang memang sejak tahun 1800-an ya sudah ada di sini. Dan kalau nggak salah menurut catatan sejarah tahun 1824 itu dibongkar sama pemerintahan Inggris. Nah ini kondisi seperti ini, pondasi yang luar biasa. Ini tahunan ini. Sampai sekarang masih terlihat luar biasanya temuan artefak yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat bahwa peradaban zaman itu sungguh sangat hebat. Bagaimana manusia membuat struktur bangunan sebagai benteng atau pondasi. Nah, yang harus diingat bahwa pasti pekerjaan ini orang Jawa. Pekerjaan ini pasti orang sekitar Semarang. Ya, karena memang hampir praktis para insinyur teknokrat itu dari negeri Belanda. Tapi saya yakinkan bahwa pekerjaannya ini masih orang-orang Jawa yang memang kondisi sosial budaya masyarakat saat itu masuk golongan kelompok bawah. Dan memang benar, inilah struktur bangunan yang menjadikan masyarakat Kota Semarang penasaran sebenarnya ada apa di dalam Museum Kota Lama. Dan inilah sisa bangunan dari, pertama bisa jadi ini adalah merupakan pondasi dari Benteng Prihuk yang dibangun pada tahun 1700-an awal setelah VOC mendapatkan hak untuk memiliki sebagian dari pesisir utara termasuk Semarang, dan bisa juga merupakan sisa bangunan dari Semarang Johannes Stoomtram yang dibangun pada tahun 1913 atau bangunan fisiknya adalah Stasiun Sentral Semarang yang kemudian menjadi terminal bis di Jornatan sebelum kemudian pindah ke Terboyo. Ini adalah situs Bubakan dengan penjelasannya, dan di tempat tersebut pada tahun 2018 ketika dilakukan penggalian ditemukan juga sisa-sisa keramik, pecahan-pecahan keramik dan tulang-tulang binatang, dan juga bermacam barang arkeologi yang lainnya yang mendukung temuan arkeologi tersebut. Juga di bagian dinding dipajang beragam barang-barang arkeologi, barang-barang kuno yang bisa berupa kotak uang, tempat pena dan sebagainya, dan juga ada foto-foto banyak bangunan yang ada di kawasan Kota Lama yang berada tak jauh dari Museum Kota Lama ini. Jadi mulanya sebenarnya di bundaran Bubakan ini akan dibangun kolam retensi untuk pengendalian banjir. Namun kemudian karena adanya temuan dari sisa struktur bangunan kuno tersebut berubah menjadi Museum Kota Lama. Namun pengendalian banjir juga tetap
lakukan. Museum Kota Lama ini akhir-akhir ini menjadikan perhatian bagi masyarakat Kota Semarang, terutama setelah ada bagian taman yang menutup ujung Jalan Patimura yang merupakan akses dari daerah Citarum menuju ke Jalan Agus Salim ataupun Pasar Johar yang merupakan pusat perdagangan di Kota Semarang. Ini bagian dari museum berupa penjelasan tentang para ikon dari Kota Semarang. Dan saya beruntung bisa masuk ke Museum Kota Lama ini bersama rombongan DPRD Komisi D DPRD Kota Semarang. Museum ini juga bersifat sebagai museum imersi karena pengunjung nantinya bisa melihat kondisi Kota Lama Semarang pada masa dahulu seperti yang kita saksikan dengan menaiki logo tua, dan kita melihat layar menyaksikan kondisi Kota Semarang pada masa itu, seolah kita menaiki tram sesuai dengan rute yang dahulu ada, yaitu Jornatan Hulu, Jornatan Jomblang, dan juga Jornatan Pelabuhan.